Selamat pagi umat beriman yang terkasih. Hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Terinspirasi dari bacaan-bacaan Kitab Keluaran bab 34 ayat 4b sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 9. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada umat di Korintus bab 13 ayat 11 sampai 13 dan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Judul renungan kita, relasi trinitaris menjadi dasar persekutuan umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Anggota gereja Kristus selalu mengawali dan mengakhiri seluruh kegiatan doanya dengan menandai diri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan menandai diri dalam nama Tritunggal Maha Kudus itu, sesungguhnya gereja mengakui bahwa Allah Esa dalam tiga pribadi itu sungguh erat dalam persatuan dan utuh di dalam kasih. Kasih antara Allah Tritunggal ini dicurahkan bagi manusia beriman, anggota gereja, dalam diri Yesus Allah Putra yang berserah diri melalui salib agar manusia diselamatkan, dan melalui Allah Roh Kudus cinta kasih ilahi sebagai berkat yang sempurna. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Tuhan menyatakan diri sebagai Allah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Musa telah berperan untuk menyambut kasih karunia Allah itu agar mengampuni bangsanya yang tegar tengkuk dan memohon agar Allah selalu berjalan bersama mereka. Penginjil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18 menyampaikan dengan tegas tentang kedahsyatan kasih Allah itu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Alasan Allah mengutus anaknya ke dunia adalah untuk membawa keselamatan dan kehidupan baru yang kekal, bukan untuk menghakimi dan membinasakannya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Sabda Allah yang menyapa kita hari ini sungguh luar biasa, karena sesungguhnya Allah pengasih dan penyayang itu tidak menghukum, melainkan hanya menawarkan keselamatan kepada kita oleh belas kasih dan pengampunannya. Pertanyaan kita, apakah tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berdosa? Ada. Penginjil Yohanes mencatat sabda Tuhan itu, siapa saja yang tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Akan tetapi ketahuilah bahwa kasih Tuhan lebih luas dari cakrawala langit, lebih dalam dari dalamnya samudera. Kasih Allah itu berlimpah ruah seperti udara yang memberi nafas kehidupan. Tuhan tidak menuntut balasan atas segala karunia-Nya. Tuhan mencurahkan segalanya secara cuma-cuma. Maka Tuhan meminta agar apa yang telah kita terima dengan cuma-cuma kiranya diberikan pula kepada sesama dengan cuma-cuma. Artinya, cinta Allah yang telah dicurahkan kepada kita, kita lakukan atau bagikan kasih itu kepada sesama. Tetapi sekian sering manusia menolak anugerah kasih itu dengan tenggelam di dalam dosa yang membinasakan dirinya sendiri dan juga sesama serta alam sekitarnya. Itulah hukumannya. Hari ini kita anggota gerejanya merayakan misteri kasih Allah Maha Esa sebagai Tritunggal Maha Kudus, satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Artinya kita mengalami Allah yang esa itu
dalam 3 wujud pernyataan kasih sebagai berikut. Pertama, Allah Bapa sebagai sumber hidup. Dialah Sang Pencipta, dari mana kita berasal dan kemana kita pergi. Dia menjadi asal dan tujuan hidup orang beriman. Kedua, Allah Putra sebagai penyelamat atau penebus. Dialah yang telah menjelma menjadi manusia dan mengambil bagian dalam nasib manusia. Sabda telah menjadi daging, peristiwa inkarnasi. Melalui penderitaan sengsara, kematiannya di salib, ia telah menebus umat manusia dari dosa. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dia telah menghantar kita ke dalam sukacita keselamatan abadi. Ketiga, Allah Roh Kudus. Dialah tanda cinta kasih ilahi yang menguduskan kita menjadi anak-anak Allah. Cinta kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah rahasia terdalam. Allah esa dalam 3 pribadi ilahi. Namun sesungguhnya ketiga pribadi ilahi itu sama-sama selalu hadir dalam seluruh karya penciptaan, penyelamatan, dan pengudusan kita. Maka Rasul Paulus merangkumnya dalam ucapan salam indah yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini dan selalu kita gunakan dalam liturgi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dari sebab itu, dalam perayaan suci Allah Tritunggal Maha Kudus ini, kita belajar dari relasi trinitaris tersebut untuk menjadi dasar persekutuan kita umat beriman. Kita belajar untuk menjaga keharmonisan hidup kita bersama. Dari misteri trinitaris ini kita belajar untuk menjaga keutuhan relasi cinta kasih dalam keluarga, di tempat kerja, dan di dalam masyarakat luas. Kita patut bersedih ketika kita mendengar berita atau bahkan terlibat di dalam kisah perpecahan, percecokan, permusuhan di dalam rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian. Kita mengabaikan janji pernikahan yang diikrarkan, yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Kita pantas bersedih ketika terjadi pengalaman saling mengabaikan, ingin menonjolkan diri sendiri, dan mengutamakan ego, diri sendiri daripada yang lain. Persis inilah sumber masalah relasi antara manusia, karena saling mengabaikan satu sama lain, mencari dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri, sehingga orang yang dekat dengan kita siang malam menjadi sangat jauh. Tetapi orang yang jauh bahkan berada di dalam dunia maya menjadi begitu dekat dengan kita. Kita kehilangan dasar perekat, yakni aura Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka marilah kita berdoa memohon Roh Kudus membantu kita anggota gerejanya untuk belajar menjadi pribadi beriman, menjadi saksi Bapa, belajar berkorban seperti Yesus Kristus dalam hidup di tengah keluarga, dalam komunitas, di tempat kerja, dan di dalam masyarakat. Kita percaya dalam bimbingan Roh Kudus, kita mampu menghayati iman kita setiap hari dengan baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.